Halo, selamat datang di podcastin aja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah terjun dalam dunia fotografi dan wedding, yang bisa dibilang cukup profesional dalam hal fotografi dan videografi. Beliau juga seorang editing video, namun dia lebih berfokus pada fotografinya. Oke, kita sambut Mas Adip Taufik Roma. Halo, mungkin openingnya sebenarnya agak melebih-lebihkan ya, karena kan ya aku masih pemula sebenarnya, tapi ya kita semuanya akan terus belajar. Ya, kita tentu kita semua berawal dari pemula. Cuma kalau kita tahu ini ya begitulah. Memang karakteristik dari Mas Adip ini adalah seorang profesionalis, namun tetap humble, dia tetap rendah hati, tidak ingin sombong. Oke, itu boleh. Kalau boleh tahu Mas Adip dari mana nih? Dari tadi. Oh iya, maksudnya gini Mas. Iya, iya. Maksudnya dari rumah atau dari mana? Tadi dari rumah ya, dari rumah berangkat ke sini karena wah spesial banget kita diundang untuk podcast bareng sama Mas Alip yang juga orang fotografi profesional sebenarnya. Iya. Dan juga foto video sering banget hunting ya Mas. Enggak juga Di IG-nya wah sebenarnya oke juga. Aku ngefans sama Mas Alip sebenarnya juga. Berarti emang podcast ini itu senangnya melebih-lebihkan. Iya. Oke. Oke. Mas Adip sendiri sejak kapan sih tertarik dalam dunia fotografi itu? Tertarik dalam dunia fotografi sebenarnya awal masuk kuliah ini ya, karena memang sebenarnya dulu aku sama sekali enggak berhubungan secara langsung sama dunia fotografi, karena kan memang dulu latar belakangku aku SMK itu di jurusan teknik listrik, tapi karena memang akhirnya masuk ke UIN dan di jurusan komunikasi penyiaran Islam, akhirnya pengenlah tertarik sama dunia fotografi sama videografi itu. Tapi jauh banget ya dari kabel, kayak ngurusin kabel. Mungkin kalau jadi seorang DOP masih agak nyambung ngurusin kabel dengan HDMI, kabel lain-lainnya. Tapi kan memang di videografi pakai ya kabel ya. Iya, kepake juga. Jadi masih ada dikit-dikit Iya, gitu ya. ngolor kabel buat ngecas kamera. Nah, ngurus casam. Iya. Mas Adip sendiri kayak apa ya? Menurut Mas Adip fotografi itu sebuah apa gitu kan? Ada yang bilang kita tuh foto itu adalah melukis dengan cahaya, terus mengabadikan momen. Nah, untuk Mas Adip sendiri itu apa ya? Menganggap sebuah fotografi itu apa sih? Kalau pengertian fotografi secara teori kan sebenarnya ya seni menangkap cahaya ya, karena memang di fotografi itu faktor utamanya yaitu cahaya. Tapi kalau memang di fungsi fotografi sebenarnya mungkin menurut saya juga karena apa ya, kebutuhan, dan juga memang karena terkadang itu kita butuh untuk mengabadikan setiap momen. Benar. Karena kan biasanya Mengenang. untuk mengenang gitu masa kecil kita gitu kan, kayak asik banget Asik dulu memang. kok bisa kayak gini, walaupun kadang malu ya. Aku demen kau Kalau ini lihat foto dulu tuh malu tapi Iya. bisa mengenang. ya itu sebenarnya juga karena kan juga fotografi ya intinya itu sih menurutku tentang momen, tentang rasa. Nah itu yang penting rasa. Kalau kayak yang di tren-tren itu kan lebih baik komposisi apa cahaya. Nah, yang viral di TikTok ya. Rasa. Iya. Karena dalam fotografi itu kita bisa menyimpan sebuah rasa. Iya, karena kan fotografi juga ada jenis fotografi abstrak ya. Iya. Abstrak atau apa ya? Abstrak ya. Benar. Nah, abstrak. Ya, itu itu kan ada. juga enggak, menurut komposisi juga enggak selalu harus kayak gini ya. gitu kan. Yang penting gimana sih rasanya. Selain fotografi kan, fotografi menurutku juga hampir sama juga lukisan ya.
Iya. Tapi kan memang di sini fotografi itu pakai cahaya kan, lukisan kan pakai cat. Itu kan juga banyak lukisan abstrak yang ternyata di situ para seniman juga menggambarkan rasanya di situ mungkin. Tapi kalau kita orang awam mungkin kan kiopo gambar apa ya kan. Tapi sebenarnya kalau mereka seniman tuh wah ini beda. Justru malah ternyata aku pernah tanya-tanya juga sama seniman lukisan itu. Iya. Maaf ya agak ke lukisan dikit kan ngalamin dulu. Iya. Pernah ngobrol sama salah satu UKM di kampus kita juga di UIN, UKM SRD itu. Nah, itu juga ada beberapa mereka itu malah menganggap lukisan abstrak itu malah sulit. Karena ya memang itu untuk menciptakan rasanya itu. Justru malah lukisan yang terlihat gambar yang jelas itu malah lebih mudah, ternyata seperti itu. Dulu kan kita mikirnya abstrak harus coret-coret gitu kan. Iya, SD pun bisa pasti gitu. Ternyata malah lebih sulit kalau memang mereka menggunakan rasanya. Terus harganya bisa lebih mahal ya kalau kita lihat-lihat gitu. Oke. Nah, untuk Mas Adip sendiri kan setahu saya ya itu udah lumayan terjun dalam video fotografi itu lama. Kayak pengalaman apa aja sih Mas yang udah pernah Mas Adip dapat selama fotografi, entah itu diajak job kah atau udah pergi kemana-mana untuk mengabadikan sebuah momen atau gimana gitu? Sebenarnya bukan belum terlalu banyak juga pengalamanku, masih mencari-cari pengalaman. Awal dulu terjun di fotografi kan awal kuliah itu. Awal kuliah itu pinjam kamera juga aku karena pengen masuk organisasi juga yang berhubungan sama pengambilan gambar itu. Akhirnya aku belajar perkameraan di situ. Ya pertama pinjam buat hunting kayak gitu, pertama kayak gitu. Terus awal mulai dapat job itu di semester berapa ya? 3 atau semester 4 aku lupa. Sekitar semester itu pertama kali dapat job itu diajak sama teman-teman kuliah juga di kampus. Itu diajak job foto wisuda pertama itu, foto wisuda pertama kali. Nah, itu aku masih megang HP juga di situ karena kan masih awam, belum ada pengalaman sama sekali di situ kan, masih pegang HP buat cari referensi buat itu. Terus sebenarnya awal itu juga nggak langsung banyak job, itu juga sepi sering banget, jarang banget buat dapat job, sering banget nganggur juga gitu kan. Tapi terus akhirnya ya beberapa kali dilempari job dari teman juga, awal dari teman, justru malah dari teman itu. Terus selain itu sempet juga nyoba di video wedding itu pernah sekali juga, baru sekali sih mas, baru sekali video wedding itu juga tantangan baru. Terus ya mungkin kayak gitu sih, apapun pokoknya enek tawaran selama itu nggak mengganggu kuliah ya aku, selama itu nggak mengganggu kuliah tak ambil kayak gitu ya, karena yang penting di sini kan kita belajar yang penting pengalaman. Tapi juga pengalaman itu ya nek job yang langsung besar gitu ya nggak berani, paling kecil-kecilan awal masih gitu ya. Itu sih yang penting. Kalau menurutku karena aku kan freelance ya masuknya ya itu ya, karena masih job itu banyak dari temen, itu yang penting relasi sih, relasi temen itu yang penting, karena memang ya kita biasanya sering job dari kenalan orang-orang, dari kenalan ya gitu sih mas. Nah, Mas Adip sendiri pas kayak awal ngejob kan tadi katanya sempat megang HP dulu ya karena ingin lihat referensi ini gayanya seperti apa. Itu kayak merasa deg-degan gak sih, kayak nanti klien tuh kecewa atau gimana gitu? Ya sebenarnya awal deg-degan ya, karena kan memang aku orangnya itu gampang mau deg-degan. Kalau ya apalagi itu pertama kali dan itu kita dibayar gitu kan. Pertama itu memang deg-degan di situ, aku pegang HP. Tapi alhamdulillahnya dari kliennya itu senang dari hasilnya, alhamdulillah, walaupun kita masih belajar di situ. Tapi karena memang alhamdulillahnya senang, alhamdulillah senang pertama kali itu ya, jadi kita nggak terlalu
Ya jadi ada Jadi rasa ada senang memantik juga, ya. memantik untuk Terus terus berkembang. kayak gitu sih. Tapi kalau pertama misal pun juga kalau dari klien juga ada rasa kecewa juga ya. Nah, dari aku ya sebenarnya itu juga masalah ya sebenarnya, tapi ya itu malah jadi apa ya, dorongan buat kita belajar untuk lagi. terus belajar Ya, untuk mencoba hal itu sebenarnya. keren sekali memang. Tapi kan kita sekarang zaman tuh semakin maju ya mas. Ya. Kayak kita semakin banyak teknologi canggih seperti AI gitu. Nah kan di AI itu sendiri kita bisa bebas mengekspresikan sesuatu gitu mas, kayak kita ingin mengetik bla bla bla, ingin menjadi ini kan itu bisa menjadi gambar itu. Nah kayak pandangan Mas Adib sendiri, suatu saat nanti kayak fotografi itu akan terhapuskan oleh AI nggak sih? Kayak Kalau menurutku tetap nggak bakalan mungkin bisa ya, karena memang ya tadi fotografi itu menurutku tentang momen, dan rasa juga ya. Nah, tentang itu ya, walaupun mungkin sekarang AI itu menurutku malah jadi pendukung karena memang ya di situ kita terkadang butuh bantuan AI untuk misal ada, karena kan ya karena kan kita juga manusia pasti ada kesalahan juga, mungkin di situ enggak terlihat ternyata ada yang ikut masuk bocor kan, itu juga bisa untuk membantu kita sebagai penunjang sih sebenarnya. Itu malah jadi apa ya, kesatuan kalau menurutku. Jadi kalau mendukung gitu ya. Iya, kalau untuk tergantikan menurutku belum sih, nggak bisa. Seperti itu. Baik, mungkin terima kasih atas ilmu-ilmu mengenai dunia fotografi yang sangat daging ini. Semoga yang menonton ini bisa mendapatkan ilmunya juga, bisa belajar dari pengalamannya juga, dan bisa berkarir dalam dunia fotografi seperti Mas Adib juga. Mungkin yang bisa saya ucapkan terima kasih banyak ya, atas Mas juga. Adib yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini datang di podcastin aja. Dan terima kasih banyak juga, semoga Mas Adib kedepannya bisa lancar, job-jobnya semakin berkembang dan sukses terus. Amin. Dan juga buat kita semuanya ya, buat Mas Alif dan juga buat semuanya, yang penting itu tetap terus belajar. Kalau menurutku itu jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apapun coba wae. Nah, Pasti karena kalau kita takut gagal itu nggak akan mungkin kita bakal bisa meningkat stuck di situ terus. Stuck di situ. Ya sebenarnya aku juga masih belajar ya. Kita semua memang Kita masih belajar di situ. Gitu sih Mas. Penting terus belajar. Belajar. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.